Nah, ini saya udah berada di dekat kolam nila ya. Kolam nila saya ini aslinya kecil-kecil karena pemijahan gitu kan. Maksud saya juga coba Anda membuat kolam dari terpal atau plastik. Jadi ukurannya tidak terlalu besar. Maksud saya, jadi Anda beli terpal ukuran 4 kali 6. Nah, 4 kali 6 itu, kalau saya kan ini pinggir-pinggirnya alhamdulillah karena sudah ada rezeki dikit-dikit, jadi saya buat dari bata, supaya maksud saya supaya kuat. Namun pada awalnya dulu saya juga sama aja menggunakan bambu, terus ada yang tanah dimasukin ke karung disusun. Nah, nanti yang penting intinya bagaimana caranya supaya kita bisa masang terpal dan air bisa diam di situ gitu kan. Nah, maksud saya Anda juga belilah terpal dengan ukuran 46, kalau tidak salah harganya tuh berkisar di 170.000 mungkin, kurang lebih. Cuman itu juga tergantung di daerah mana Anda sekarang tinggal gitu ya. Nah, setelah membuat kolam, usahakan buat kolam itu kalau 4 kali 6 itu kalau dibuat kanan kiri 75 cm, berarti nanti kolam itu bersihnya sekitar ukuran 2,5 kali 4,5. Nah, itu. Nah, jadi cobalah, dan membuatnya pun kalau saya dulu waktu awal-awal itu di bawah apa sih namanya itu, di samping rumah yang kalau air hujan itu terjun dari genteng itu. Nah, di pinggir-pinggir rumah itu. Nah, kalau awal saya dulu kayak gitu kan, terus saya isi air. Nah, setelah diisi air baru kita beli ikan nila. Saya sarankan kepada Anda semua, belilah ikan nila, cuman belinya yang konsumsi, yang babon. Nah, jadi kalau Anda sudah buat kolam seperti ini dari terpal saja, nah terus kolam ukuran 2,5 dikali 4,5 itu cobalah Anda membeli ikan nila yang isinya sekilo 6 sampai sekilo 5 lah itu. Jadi jadi isi sekilo itu 6 kalau nggak 5, jadi otomatis udah jadi babon, itu udah mulai betelor lah itu. Dan cobalah beli sekitar 6 kilo atau 7 kilo. Nah, jadi kalau sekitar 7 kilo berarti posisi ikan itu jumlahnya sekitar 40 ekor atau 42 ekor. Nah, kalau di sini sih, kalau di daerah saya sekarang posisi pasaran ikan nila itu 30.000. Nah, jadi otomatis kalau beli 7 kilo itu kan berarti 210.000. 210 ditambah tadi beli terpal 170. Nah, gitu kan. Berarti modal Anda itu di 400.000 untuk awal. Nah, jadi belilah dengan jumlah ikan 7 kilo namun isinya jangan jauh dari 40. Nah, dan usahakan waktu beli itu Anda memilih, kalau 40 ekor itu 10 ekor yang jantan dan 30 yang betina gitu. Jadi biarlah Anda memilih gitu, kalau nggak minta tolong, tapi kalau menurut sama yang jualnya. Tapi kalau menurut saya enak Anda sendiri yang memilih gitu kan, biar yakin mana yang jantan mana yang betina. Terus tapi kan saya tidak tahu bagaimana sih cara membedakannya yang jantan dan betina. Di video saya juga ada kok cara membedakan jantan dan betina ikan nila itu ada. Makanya dibuka saja gitu kan, di ini ada tanda-tandanya gitu. Nah, setelah Anda masukkan ikan itu yang jumlahnya 40 ekor itu di satu kolam itu, Anda biarkan selama 1 bulan, paling lama 2 bulan. Tapi saya rasa, saya jamin di 1 bulan Anda lihat itu anakan nila itu udah ngambang, udah banyak. Saya rasa tidak kurang dari 2000 ekor larva nila. Nah, tapi kalau menurut saya terus aja dikasih pakan dulu. Nanti bila anakan ikan nila itu sudah mulai agak besar, maksudnya agak besar itu satu kelingking saya lah. Nah, ya satu kelingking tangan saya ini. Nah, baru Anda membuat kolam lagi satu lagi. Nah, jadi Anda membuat lagi satu lagi dengan ukuran yang sama. Terus Anda keringkan yang ini. Silahkan mau Anda pindah anakan nilanya atau indukannya maksudnya.
Nah jadi kalau saya sih, soalnya lebih gampang kita pindahkan indukannya, cuman kan jumlahnya cuman 40 ekor ini, jadi kita pindahkan ke kolam sebelah. Nah kalau sudah dipindahkan, air kita isi lagi. Nah biarkan lagi sampai di posisi 1 bulan. Yang anakan ini tetap dikasih makan, yang indukan di situ juga kita kasih makan. Jadi yang di 1 bulan kemudian, indukan ini otomatis udah banyak lagi larva-larva nila, anak-anak ikan nila ya. Jadi yang ini mudah-mudahan kalau dengan yang itu sudah mulai keluar lagi anaknya, udah ngambang, yang di kolam ini udah sebesar jempol tangan. Nah, dan ini udah siap jual. Kalau di sini saya menjual bibit ikan nila sejempol tangan itu Rp300. Nah, dan yang di sini biarkan nanti setelah 1 bulan. Nah, Anda kan ini udah bisa dijual. Nah, terus Anda berpikir membuat lagi kolam lagi, satu lagi. Maka aslinya kalau singkat kata, Anda itu harus mempersiapkan 4 kolam. Nah, seperti ini. Jadi 4 kolam, cuman kan jangan sekaligus maksud saya. Jadi membuatnya itu sambil berjalan, sambil menimba ilmunya. Jadi di bulan pertama ikan indukan ditaruh di sini, terus bulan kedua indukan di sini setelah keluar anak, indukan dipindah ke sini. Di bulan berikutnya anakan sudah keluar, indukan diambil lagi dipindah ke kolam yang sana. Nah nanti bulan pas pemindahan indukan ke kolam yang sana, anakan ini sudah mulai bisa dijual. Saya rasa Anda pun pasti paham dan pasti ini pasti bisa gitu kan. Jadi perputarannya itu menggunakan 4 kolam. Jadi per bulan Anda, kalau untuk yang awal saya rasa di kisaran sekitar 1000 sampai 2000 ekor yang Anda panen dari kolam ini. Namun di bulan yang kedua, karena indukan semakin besar, saya rasa udah ada sekitar 4000. Namun di bulan ketiga, di panenan kolam yang ketiga itu udah kisaran sekitar 6000 sampai 7000 ekor ikan. Nah tinggal Anda kalikan saja, seumpama kita bisa manen kalau setelah indukan mulai besar kan, kalau udah sekitar umur 8 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan itu ikan udah hampir 1 kilo. Dan di normalnya itu bisa menghasilkan 7000 ekor dari 40 indukan itu. Nah jadi anggap saja kita bisa menjual 5000 ekor, kalikan 300, otomatis penghasilan kita per bulan itu sudah bisa mendapatkan 1,5 juta dari per bulan dari indukan 40 ekor. Nah tapi saran saya juga tetap Anda jangan meninggalkan pekerjaan Anda yang semula, yang inti. Kalau yang tukang bangunan ya di bangunan, yang di perkebunan yang di perkebunan. Soalnya kalau ikan ini pekerjaan paling santai. Mengurus ikan di 4 kolam ini, jangankan nyuruh istri kita, nyuruh anak kita yang SD kelas 1 aja bisa. Jadi intinya pas cara pemberian pakan gitu kan. Jadi kalau anak Anda ada kelas 1 SD atau mau nyuruh istri, sebelum Anda bekerja siapkan aja, kalau memang 1 mangkok itu siapkan pakan 1 mangkok. Nanti kita pesen sama istri sekitar jam 9, tolong ikan kasih makan. Nah kan cuman segitu. Dan saya rasa tidak menghabiskan waktu 10 menit, itulah kerjanya. Nah jadi kita sambil bekerja tapi kita juga punya tabungan, itu maksud saya. Jadi simpel kan. Nah itu setelah berjalan, saya rasa Anda semua, otak Anda semua juga pasti berkembang. Karena ilmu itu datangnya kita sambil dari pengalaman dan kita sambil berjalan. Cuman ya itu tadi, jangan gengsi, jangan malu, cari ilmu. Rajin-rajin buka YouTube punya orang. Lihat kalau kita lagi di budidaya ikan nila, pokoknya khusus jangan dulu banyak campuran usaha apa, maksudnya biar tidak pening. Dan saya menyarankan juga cara memberi pakan ikan itu, baik lele dan ikan nila itu tuh ada ilmunya, yaitu ilmunya itu kalau pagi setelah air mulai hangat sekitar jam 9, dan sore kalau air sudah mulai dingin atau sudah
matahari sudah mulai redup, jadi di kisaran jam 4 jam 5. Oke, nah itulah cara penjelasan untuk kolam ini. Kita kembali lagi ke tempat saya duduk tadi, udah agak pegel ini ya. Ini kolam-kolam betonnya saya. Ini adalah tampungan ayam saya, kandang ayam saya juga, kanan kiri ya. Pagi tadi baru kita pemotongan, dan bawah ini kita jadikan biopon maggot BSF, dan itu kandang BSF ada. Oke, kita ke tempat nyantai. Nah, disinilah biasanya saya duduk, karena di dalam pintu dan pagar sana itu adalah udah area dalam rumah. Itulah tadi kawan-kawan penjelasan saya tentang ikan nila. Jadi intinya semua itu gampang, itu mudah, dan mudah-mudahan itu walaupun sedikit Anda bisa mengerti lah. Nanti kalau memang kurang jelas, Anda bisa melihat di cara budidaya ikan nila untuk pemula. Soalnya saya juga membuat video ini kan tidak cuma satu aslinya gitu kan, ada yang khusus tanpa memberi tips-tips yang lain, jadi khusus budidaya, khusus pemijahan ada aslinya. Jadi silahkan Anda buka, silahkan Anda lihat gitu kan. Nah, jadi intinya yang penting selagi kita ada kemauan, selagi kita ada niat, selagi kita ada tekad, selagi kita ada usaha, insya Allah semua orang akan sukses. Dan ingat selalu pesan saya, untuk menuju sukses suatu usaha yang dibutuhkan itu ilmu, maka carilah ilmunya gitu. Oke, nah mungkin saya rasa video untuk saat ini saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila terlalu panjang durasi. Saya juga mohon maaf bila kata-kata belibet. Itu semua soalnya tidak saya tanpa edit-editan. Dan kalau panjang durasi saya juga yaitu minta maaf, karena itu semata-mata supaya Anda lebih semangat gitu kan, dan saya bisa lebih panjang menjelaskannya. Dan saya juga berpesan mohon kepada Anda semua tolong di subscribe channel saya ini gitu kan. Intinya bukan punya saya aja, jadi di mana Anda membuka, di mana Anda mencari ilmu, maka tidak ada ruginya kalau Anda memberikan sedikit bantuan kepada orang-orang yang berbagi ilmu itu dengan cara mensubscribe YouTube-nya gitu kan. Karena sekolah juga membayar, aslinya ya tidak pun tidak apa-apa gitu kan. Cuma saya mohon tolong gitu kan, karena memberi manfaat kepada orang lain, intinya berbuat baik kepada orang lain, insya Allah suatu saat kita dapat balasannya gitu. Dan kalau cuman itu kan tidak merugikan Anda juga. Dan selain itu kan memang Anda juga mudah-mudahan mendapat manfaat dari nonton YouTube ini. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari Lele Manja Channel.